Selamat datang di channel Korota Kawatashi no Namaewa, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube dan juga SN. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Korota KKUROTAKA. Nanti kamu bisa muncul channel saya di urutan yang agak atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke 1357 ini saya akan membahas mengenai cara mengatasi sulit paham pelajaran matematika ya. Jadi ketika menonton video saya itu kadang kok nggak paham-paham gitu, ketika dijelaskan guru itu kok nggak paham juga gitu. Nah, ini adalah strategi yang saya buat ya. Ada 3 cara nanti. Uh, Langkah atau apa ya. Pokoknya 3 ini nanti teman-teman terapkan. Nanti akan mudah belajar matematika. Gitu. Jadi bisa lebih paham. Nah, yang pertama adalah mulai dari yang paling dasar. Mulai dari yang paling dasar. Jadi ciri-ciri ini saya tuliskan 5 ya. 5 ciri materi atau soal yang paling dasar. Gitu. Nah, yang pertama biasanya itu satu rumus. Menggunakan satu rumus satu langkah itu selesai. Jadi satu rumus saja yang dipakai nanti mengerjakan dan itu selesai. Nah, setelah satu rumus nanti 2 rumus, 3 rumus gitu itu nanti menyesuaikan gitu. Yang penting itu satu rumus dulu. Setelah menguasai itu nanti baru ke tahap berikutnya gitu. Yang kedua, ya, yang paling dasar ya untuk materi soal yang paling dasar itu biasanya kalimat soalnya sangat pendek ya. Hanya satu baris, bahkan tidak sampai satu baris. Nah, misalkan sebaris itu kan segini kan. Sebaris panjang kan, satu kalimat kan sebaris yang dari sini sampai ujung-ujung gitu. Tapi kadang itu nggak sampai satu baris, cuma sini sampai sini kayak gitu. Nah, yang seperti itu biasanya itu adalah materi dasar dan itu biasanya dikerjakan lebih mudah daripada yang kalimatnya agak panjang sampai 2 baris bahkan 5 baris gitu. Nah, yang ketiga proses penyelesaiannya tidak panjang, hanya 1 sampai 5 baris. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat soal, kemudian lihat contoh, biasanya di matematika itu ada contohnya. Nah, lihat contohnya, contoh cara mengerjakannya itu kalau hanya 1 sampai 5 baris itu adalah materi yang paling dasar. Itu biasanya bisa dikerjakan dengan mudah. Kemudian yang keempat ya, materi dasar itu biasanya bukan gabungan dari beberapa subbab atau maupun juga bukan gabungan dari beberapa bab. Misalkan ada saya beri contoh ya yang bukan materi dasar itu persamaan logaritma. Seperti itu bukan materi dasar karena yang lebih dasar lagi itu bukan persamaan tetapi hanya penjumlahan logaritma seperti itu. Itu lebih dasar. Materi yang paling dasar. Bisa juga persamaan kuadrat bentuk trigonometri. Nah, itu gabungan antara persamaan kuadrat dengan trigonometri. Itu bukan materi dasar. Itu materi dari 2 bab gitu. Bab 1 dengan bab kedua, bab persamaan kuadrat dengan bab trigonometri digabungkan jadi satu. Nah, seperti itu yang rumit. Jadi teman-teman kerjakan yang materi-materi dasar saja dulu. Yang kelima, kalau teman-teman biasa nonton video-video saya itu ya, pada sampul ini tertulis ya. Pada sampul itu biasanya kalau teman-teman lihat itu berapa detik selesai, misalkan 1 detik selesai, 5 detik selesai, 10 detik selesai. Nah, kalau teman-teman di sampulnya itu lihat seperti itu merupakan materi dasar. Nah, bisa dikerjakan dengan cara yang sangat cepat itu biasanya cenderungnya itu materi dasar. Atau misalkan teman-teman ketika nonton video saya sampai selesai di bagian akhir saya mengatakan seperti ini materi dasar. Nah, kayak gitu. Ini hanya materi dasar saja, jadi saya rasa teman-teman bisa mengerjakannya dengan sangat mudah. Nah, ketika saya mengatakan seperti itu berarti materinya paling dasar dan sangat mudah gitu. Nah, kemudian ini saya berikan catatan ya, jangan langsung mengerjakan di soal yang rumit kecuali kalau sudah punya kemampuan dasar. Nah, jadi gitu. Kalau teman-teman nonton video-video saya itu sebagian itu materinya itu materi dasar, sebagian itu materi yang rumit gitu. Bahkan olimpiade itu kan sangat rumit. Gitu. Nah, kalau teman-teman belum menguasai materi dasarnya, nonton video mengenai olimpiade itu akan sangat sulit itu. Pahamnya itu akan sangat lama gitu ya kalau kemampuan dasarnya tidak punya. Jadi saran saya kuasai materi dasar dulu. Kemudian yang kedua adalah metode belajar merangkak atau analisis setiap karakter. Ini saya belum pernah lihat di buku atau dimanapun, ini metode yang saya pakai sendiri gitu. Yang saya terapkan ketika saya mengajar ya murid itu dengan cara ini kok gagal, ini gagal. Gitu. Akhirnya saya buat sendiri metode saya sendiri ini
buatan saya sendiri, entah di luar sana sudah ada atau belum, saya sendiri tidak tahu. Yang setahu saya ini berasal dari pemikiran saya sendiri, metode merangkak, analisis setiap karakter. Nah, ini sudah saya buatkan contohnya, contoh soalnya seperti ini contoh integral. Nah, untuk mengerjakan soal ini, ya, ada beberapa konsep penting yang teman-teman perlu kuasai. Konsep penting dalam proses penyelesaian. Hanya ada 3 saja. Hanya 3 saja. Tulis ulang, rumus, atau hasil hitung. Nah, untuk mengerjakan soal ini, nah ini saya berikan contohnya. Untuk mengerjakan soal ini hasilnya akan seperti ini ya. Nah, integral 5x kuadrat dx itu sama dengan 5 per 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1 plus c. Nah, kita analisis setiap karakter ya. Ini namanya merangkak satu per satu ya. Dilihat secara detail gitu, analisis setiap karakter. Kita mulai dari yang pertama dulu. Yang pertama ditulis adalah 5. Nah, 5 ini berasal dari mana? Selalu pakai kata seperti ini. 5 ini berasal dari mana? Kita lihat sebelumnya ya. Nah, sebelumnya di sini ada 5. Kemudian ditulis di sini. Itu namanya tulis ulang. Jadi tidak mengubah apapun. 5 di sini ditulis lagi di sini. Ditulis lagi. Nah, itu namanya tulis ulang. Ya. Kemudian setelah 5 di sini di bawahnya itu ada per. Nah, di bagian sini ya, di bagian sebelumnya itu tidak ada per sama sekali. Kenapa ini ada per? Nah, kalau seperti ini kasusnya itu pasti rumus. Per ini berasal dari rumus ya. Tidak mungkin ditulis ulang. Kalau ditulis ulang di sini ada per, di sini tulis per. Itu namanya tulis ulang. Tapi di sini tidak ada. Nah, kemungkinan itu hasil kalau sebelumnya ya tidak ada menjadi ada, itu kalau bukan rumus berarti hasil hitung. Kalau hasil hitung itu biasanya angka. Per ini kan bukan angka, otomatis per ini adalah rumus. Nah, seperti itu. Kemudian bawahnya ini ada 2 ya. 2 itu berasal dari mana? Dari sini ya. 2 itu di sini, tulis lagi di sini. Itu namanya tulis ulang. Ketika sebelumnya ada dan ditulis lagi, itu namanya tulis ulang. Ya kan? Selanjutnya, plus. Nah, plus itu di sini tidak ada plus. Nah, karena di sini tidak ada plus, itu kemungkinan rumus atau hasil hitung. Tapi hasil hitung itu selalu dalam bentuk angka. Plus itu bukan angka. Berarti otomatis plus ini dari rumus. Ya. Kemudian 1. Di sini tidak ada angka 1. Nah, karena tidak ada, otomatis itu rumus atau hasil hitung. Tapi 1 itu kalau hasil hitung, itu hitungan apa dengan apa kan? Nah, tidak ada. Nah, 1 ini berarti itu adalah rumus. Jadi per ini rumus, plus 1 ini juga rumus ya. Kemudian X, kita lihat di sini ini ada X ya. Berarti itu artinya tulis ulang. Nah, 2, di sini juga ada 2, berarti tulis ulang ya. Plus 1 sama seperti tadi ya. Plus sama seperti tadi, 1 juga sama seperti tadi. Karena tidak ada, itu adalah rumus. Nah, di sini ada plus lagi, itu juga rumus ya. Di sini tidak ada, C-nya juga rumus. Karena tidak ada sebelumnya. Nah, dari ini tadi hanya tulis ulang dan rumus. Langkah pertamanya di bagian integral ini hanya tulis ulang dan rumus. Nah, kita lihat langkah berikutnya. Nah, ini 5 itu berasal dari sini ya. Berarti itu artinya tulis ulang. Per itu dari sini lagi. Nah, per di sini ada per, tulis lagi per. Tulis ulang lagi. 3 itu dari, nah, di sini tidak ada 3. Karena tidak ada 3, itu kemungkinan rumus atau hasil hitung. Karena tidak ada angka 3, rumus atau hasil hitung. Nah, 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, berarti ini adalah hasil hitung. X di sini tulis lagi di sini. Itu namanya tulis ulang. Nah, ini 3 itu berasal dari 2 tambah 1 ya. Berarti ini hasil hitung. Plus C berarti tulis ulang ya. Karena plus C kan sama dengan atasnya. Nah, ini sudah selesai. Sama seperti ini ya. Nah, dari penjelasan saya tadi, teman-teman kan bisa tahu kan. Semua prosesnya itu kalau bukan tulis ulang, rumus, kalau tidak hasil hitung. Semuanya seperti itu. Nah, dengan cara ini, hampir semua soal itu bisa dikerjakan ya. Soal yang prosesnya seperti ini. Ada angka-angkanya, itu semua soal yang ada angka-angkanya itu bisa dikerjakan pakai cara ini. Jadi bahkan kalau misalkan teman-teman menguasai metode yang saya pakai ini ya, yang saya terapkan ini untuk semuanya ya. Bahkan ya, kalau misalkan teman-teman itu ya
kemampuannya terburuk sekalipun ya, asalkan masih dalam kutip masih normal gitulah, masih sekolah normal, bukan sekolah yang lain gitu. Misalkan masih sekolah normal, kualitas otaknya masih normal, bahkan seburuk apapun kemampuan teman-teman, kalau pakai metode ini, ya benar-benar menguasai metode ini, pasti bisa mengerjakan soal matematika. Ya. Ini saya buat catatan lagi buat teman-teman. Nah, jangan buru-buru menyelesaikan sampai akhir. Jangan langsung membaca contoh jawaban dari awal sampai akhir. Nah, ini yang sering saya jelaskan ya. Apa namanya? Ketika saya menjelaskan itu, banyak siswa itu yang nyuruhnya, apa mintanya itu saya jelaskan dulu dari awal sampai akhir, kemudian mereka memahami. Kalau seperti itu kalau hanya murid pintar saja yang bisa ngikuti gitu. Kalau murid-murid yang biasa itu susah. Nah, tapi kalau metode merangkak seperti ini, nah, misalkan ngajar di sekolah ya, sekolah biasa, itu mau kualitas muridnya seperti apapun, ya, asalkan fokus mengerjakannya dengan fokus seperti ini, itu akan tetap bisa mengerjakan. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah proses pengulangan. Nah, kenapa proses pengulangan? Nah, di sini saya sudah menuliskan keterangannya. Jadi nonton satu kali video itu tidak cukup ya. Jadi teman-teman harus nonton video-video sejenis. Misalkan teman-teman itu belajar trigonometri pada sudut istimewa, misalkan gitu. Nah itu cari video yang sama sebanyak-banyaknya gitu ya. Sejenis itu. Jadi tidak cukup satu video. Nah misalkan teman-teman nonton videonya, setiap videonya, misalkan integral tentu gitu. Teman-teman nonton sekali, habis itu ganti video. Kalau bisa tuh jangan sekali. Kalau satu video itu belum paham, ya nonton video lain lagi, nonton itu lagi, pokoknya diulang-ulang lagi. Jangan satu video, setiap videonya itu hanya ditonton sekali. Kalau bisa berulang-ulang gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ini ya, kerjakan satu soal tidak cukup, kerjakan minimal 10 soal serupa. Jadi kalau misalkan ada soal, ya kemudian teman-teman mau mengerjakan, cari soal yang sejenis, hanya ganti angkanya saja, mengerjakan dengan cara yang sama. 10 soal, teman-teman nanti akan lumayan gitulah. Kalau misalkan mau menguasai, benar-benar menguasai, ya itu 50 soal. 50 soal yang sejenis itu teman-teman akan langsung menguasai. Nah, saya buat catatan juga yang terakhir ini, hanya orang cerdas level tinggi yang bisa langsung paham hanya dengan satu kali. Nah, titik saja. Ini satu kali. Nah, gini ya. Hanya orang cerdas level tinggi yang bisa langsung paham hanya dengan satu kali nonton video saja gitu ya. Satu kali nonton video langsung paham sepaham-pahamnya. Jadi mengerjakan soal sekali langsung paham. Nah, hal seperti itu hanya orang cerdas level tinggi. Saya bilang orang cerdas level tinggi ya. Orang cerdas pun belum tentu bisa, tapi orang cerdas level tinggi, hanya orang cerdas level tinggi yang bisa menguasai seperti itu. Jadi teman-teman harus melakukan pengulangan. Nah dari pengulangan itu, teman-teman akan menguasainya dengan sendirinya. Jadi yang nonton video berulang-ulang, kemudian mengerjakan berulang-ulang, baca buku juga, tidak saya tuliskan yang baca buku, baca keterangan-keterangan gitu, itu juga penting gitu. Kurang lebih demikian ya video saya kali ini, semoga bermanfaat dan semoga minimal bisa menjawab pertanyaan lah. Karena kemarin ini video ini saya buat terutama untuk menjawab pertanyaan. Kurang lebih demikian, jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai video saya, tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pakar YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.